Halo semuanya, balik lagi di video gue. Kali ini gue mau review mainan lagi dari merek Byway juga. Kali ini mainan yang mau gue review itu knock-off dari karakter Shockwave yang ada di film Transformers 3 Dark of the Moon. Nah, mungkin biar cepat videonya, kita langsung bahas aja secara sekilas. Ini kemarin untuk keperluan unboxing, bukti unboxing ke sellernya, gue udah bikin unboxingnya dulu. Jadi udah gue buka dulu dari packagingnya tuh kurang lebih kayak gini. Kita bahas dulu ya. Seperti Byway yang sebelumnya udah gue pernah review, Byway yang knockoff Optimus Prime sama Star Leader, itu kurang lebih packagingnya sama, karton coklat kayak gini. Terus ada serinya TW1028. Oh ya, TW1028 ini itu ada dua. Jadi yang ini yang B sama yang biasa. Kalau yang B itu yang keluaran keduanya, itu dia warnanya lebih gelap, model kayak gini kalau teman-teman lihat. Nah, kalau yang 1028 yang biasa, yang keluaran pertama itu warnanya lebih ungu. Oke, itu dari packaging luarnya. Terus dari packaging dalamnya itu bentuknya gini. Nama karakternya, berhubung ini knock-off bukan license Hasbro, namanya itu Spock Interstellar Pirates. Gue nggak ngerti ya apa artinya Spock. Intinya kalau yang di aslinya kan Shockwave ya. Nah, ini ada mereknya Byway, terus Spock Interstellar Pirates Alloy Edition Boutique Model. Nah, ini alloynya itu di bagian sininya, di bagian lututnya. Nah, ini alloy diecast lah istilahnya. Nah, kalau yang sisanya bagian yang lainnya itu dia bahan plastik. Nah, terus ini ada serinya lagi, Byway TW1028. Tambah bawahnya kayak gini, sampingnya kayak gini, nama karakternya lagi. Terus ini belakangnya juga sama kayak packaging sebaliknya, ini sama juga, kurang lebih gitu. Nggak ada aksesoris yang macem-macem. Jadi bukan aksesoris sih, memang bagian dari Shockwave-nya. Itu kemarin yang copotan itu dia hanya ini. Jadi ini kan bisa dicopot. Nah, ini kemarin isinya tuh cuma ini, kabelnya ini yang nanti nyambung ke Cannon blasternya yang di tangannya ini. Terus sama figurnya gitu doang. Jadi total cuma ada 3 bagian tuh, ini kabel sama figurnya langsung. Nah, supaya nggak berlama-lama, kita bahas figurnya aja dulu kali ya. Jadi dari detailnya itu, dari bentuk robotnya, bentuk humanoidnya itu kayak gini. Seperti yang tadi gue bilang, ini kan dari seri yang 1028B. Kalau yang seri 1028 biasanya itu warnanya lebih ungu. Nanti gue kasih lihat deh di videonya ini gambarnya kayak gimana perbandingannya. Nah, ukurannya ini lumayan gede. Ini kalau misalkan diukur secara sentimeter itu dia berapa nih? Sekitar 20 cm, 19 sampai 20 cm. Dan ini lumayan gede ya untuk figurnya ini. Oh iya, untuk sebelum gue lanjut, gue spill dulu harganya. Ini gue dapet di harga yang sangat murah itu di harga 199.000. Nanti link pembeliannya gue kasih di bawah. Kalian bisa dapat lebih murah lagi kalau misalkan bisa dapetin promo-promo dari video live-nya si sellernya ini di Shopee ya. Ini gue belinya di Shopee. Kalian bisa dapat lebih murah lagi. Gue waktu itu posisi gue waktu itu belinya itu di harga dapat 189.000 kalau nggak salah, seingat gue tuh. Sementara harga normalnya itu 199.000. Nah, ini dengan harga 199.000 itu menurut gue sangat worth it dan sangat murah, karena untuk seri Byway ini tuh kalau kalian lihat di beberapa seller yang jual di Tokopedia, di Shopee, itu ada yang ngejualnya bahkan sampai 300 ribuan tuh ada. Nah, sementara kalian bisa dapat harga 199, menurut gue sih langsung ambil ya, karena ngelihat dari detailnya ini menurut gue sangat oke banget detailnya. Nah,
Ini dari kepala Shockwave-nya. Masalah movie accurate apa enggak, ini kalian nanti bisa bandingin sendiri ya di filmnya Transformers Dark of the Moon. Tapi menurut gua sih, sejauh yang gua inget, ini menurut gua sangat movie accurate dari segi warna, dari segi bentuk bodinya. Ini menurut gua sih sangat tinggi akurasinya kalau dibandingin dengan yang di movie ya. Nah, ini bentuk dadanya kayak gini, bentuk kepalanya kayak gini ini, dan dari segi paint jobnya menurut gua untuk di harga 199.000 ini sangat bagus banget sih. Maksudnya keren banget paint jobnya, ini rapi, degradasi warnanya kayak yang di bagian sininya nih kayak efek-efek baret-baret gitu, efek pertarungan Shockwave. Ini menurut gua keren banget, jadi kayak efek logamnya tuh walaupun nggak terlalu kelihatan banget efek logamnya ya, karena kan ini knock off dan bahannya mungkin tidak sebagus yang originalnya Studio Series. Tapi menurut gue ini dengan paint job kayak gini menurut gue keren sih. Ada efek-efek baret-baretnya kayak gini, terus di bagian bahunya ini kalau teman-teman lihat, nah ini juga kelihatan kayak ada baret-baretnya gitu, efek-efek battle damage gitu. Terus ini booster belakangnya kayak begini. Terus ini kabel yang nyambungin badannya dia ke ion blasternya yang ada di tangan kanannya dia. Dan ini ada gimmick jempolnya dia ya, jempolnya Shockwave ini. Gitu. Terus apa lagi ya? Ini sebenarnya kalau ion blasternya, kalau yang di Studio Seriesnya setahu gue tuh ada gimmick kokangannya gitu kayak yang di film. Cuma kalau yang di sini nggak ada. Cuma ini ada gimmick dikit sih, kecil. Cuma bisa maju mundur gitu, bahkan bisa lepas kalau kalian menariknya terlalu kencang. Nggak terlalu banyak gimmicknya sih. Itu dari sisi kanannya. Terus dari sisi tangan kanannya ini jarinya ada 4 dan ini ada ball jointnya, walaupun nggak terlalu bisa di macem-macemin posisi jarinya, tapi menurut gue sih ini udah keren ya. Jadi jarinya Shockwave ini total ada 4, bisa diginiin, bisa putar-putar, bisa dipose-posein lah. Modelnya kayak gimana bisa sesuai selera kalian waktu dipajang nanti. Ya gini. Terus dari segi kaki, dari bagian atas udah. Nah ini tadi yang gue bilang, ini besi. Lalu bagian bawahnya kayak gini, kakinya detailnya sih mantep ya, rapi. Dan ini bahannya itu karet, plastik karet gitu. Jadi walaupun kesannya kalau misalkan kita lihat secara visual ini kayaknya tajam, tapi sebenarnya ini nggak terlalu tajam gitu, karena ini bahannya karet ya. Walaupun kalau untuk anak usia 3 tahun ke bawah ini masih belum boleh ya buat dimainin, karena memang banyak bagian-bagian tajamnya. Kayak misalkan bagian sini ini kan lumayan tajam nih, terus bagian kepalanya Shockwave juga ini kan juga tajam, walaupun ini plastik juga sih. Oke, terus bagian belakangnya ini tadi yang gua kasih lihat, boosternya ada 3. Terus bagian kakinya, paha sama betisnya ini bentuknya kayak tank, khususnya tank yang di ByW 102 berapa ya? 1029 yang Megatron Transformers 2 Revenge of the Fallen. Di review gua yang sebelumnya itu ini bentuk alternatifnya sama. Jadi Spock Interstellar Pirates ini atau Shockwave Transformers Dark of the Moon ini bentuk alternatifnya itu di mainannya ini adalah tank, Cybertronian tank. Nanti kita transformasi bareng, karena transformasinya menurut gue sih nggak terlalu ribet ya, sangat gampang banget. Walaupun nanti bentuk tanknya memang bentuk tank yang aneh gitu, karena kan namanya juga Cybertronian tank gitu ya, mirip kayak Megatron yang ByW 1029. Kalau yang punya gue itu yang Jia Yue Huang itu yang pernah gue review, itu bentuknya mirip-mirip, pola transformasinya, mekanisme transformasinya juga mirip. Oke, biar nggak berlama-lama kita langsung coba aja ya. Itu kan dari segi human formnya, humanoidnya kita udah lihat depan belakang kayak gini.
dibilang berat juga enggak. Oke, kita langsung coba transformasinya ya. Jadi untuk transformasinya ini gue sih biasanya mulai dari bagian sini ya. Ini sini itu ada tabnya, kalian lepas ceklak gini, terus kalian juga bisa lepas ini crack gini, terus tinggal ditarik ke bawah. Nah ini bagian punggungnya. Nah yang gue suka dari Shockwave ini, sebelum gue lanjut proses transformasinya, yang gue suka dari Shockwave ini kalau dibandingin sama Megatron, kalau Megatron di sini tuh kopong, kalau yang Megatron, kalau yang Shockwave ini dibikin berisi gitu. Jadi menurut gue ini keren banget sih. Ini hal yang bagus yang dibikin sama Byway. Tapi nggak tahu ya, gue karena nggak punya figur originalnya apakah sama juga, tapi kayaknya sama sih, karena kan namanya juga produk knock-off, biasanya ngopi sebagian besarnya dari produk aslinya. Oke, kita lanjut. Setelah dilepas kayak gini, kalian lanjut lepas dulu ini, karena ini nanti kabelnya ini akan kita pindah ke lubang yang satunya ini. Oke, kita lepas dulu. Setelah lepas, kita copot dulu kakinya sebelah kanan, lalu kita putar ke atas. Oke, sebentar, sorry. Nah, tadi kita ulang ya, gue ulang ya. Nah, dari sini kalian copot gini, terus kalian putar. Terus di sini tuh dia ada tab, ada lubang ini. Nanti kalian masukin ke yang di sini. Kalian lurusin dulu. Terus kalian masukin. Seret. Nah, dah gitu kan. Nah, terus ini kepalanya kita tarik dulu ya. Kita tarik, kita kedepanin gitu. Nah, terus bagian sininya ini kan ada bagian nanti yang jadi penutup muka, itu kalian putar. Seret. Sini, terus udah di kakinya yang tadi, di engselnya nih, ini kan ada pivotnya nih, bisa kalian lurusin kayak gini, terus turunin ini. Oke. Nah yang ininya, yang penutup mukanya tadi, kalian tarik sampai sini. Nah dah. Oke, ini udah jadi penutup muka yang satunya. Terus kaki yang satu juga sama, kalian tarik juga, terus kalian putar 180 derajat, kalian make sure dulu. Terus sama juga, ini ada lubang, terus masukin ke tabnya sini, masukin, lurusin bagian pivot kakinya, ininya kedepanin dulu. Oke, kalau sudah kita lurusin, terus turunin gini. Oke, di sini posisinya sudah nutup bagian muka Shockwave-nya. Oke, kurang lebih gini. Nanti bentuknya jadi kayak gini. Terus bagian kaki udah. Kita lanjut ke bagian tangannya. Tangannya ini kalian di sini lihat ada tab, ada lubang di sini. Ini nanti kalian masukin ke di sini. Nah, caranya adalah diputar kayak gini. Terus posisikan supaya lubangnya ini bisa masuk ke bagian sininya. Oke, ini kan sudah diputar. Oh iya, gue lupa. Untuk bagian sininya, ini kalian kan lihat ada tab kecil gini. Ini kalian masukin ke sini ya. Ini ada lubang di sini. Nah, caranya adalah simple aja. Di kayak giniin. Terus kelihatan nggak? Seret. Nah, ininya dimasukin gitu ya. Nah, ini kan ada kunci. Di sini dia ada kunci. Terus tadi yang kayak gue bilang, tangannya kalian lipet gini, kalian posisiin lubangnya ini dimasukin ke tabnya yang ini. Kalian bisa lihat di sini. Oke, dah, itu bagian tangan yang pertama udah masuk. Nanti yang bagian jarinya ini tinggal kalian atur aja posisinya. Nah, terus bagian satunya sama juga. Di sini ada tabnya itu di sini. Nah, tabnya sini, masukin sini juga, diposisiin. Terus nanti kalian masukin ke sini.
lihat ya di situ. Seret. Nah, dia udah ngunci. Oke. Kalau udah, berikutnya adalah ini kalian rapihin. Di belakang sini kan ada lubang nih. Ini sama ini. Terus di sini ada tabnya juga. Nah, ini nanti kalian masukin. Kalian posisiin jarinya. Terus kalian masukin ke supaya lubang sama tabnya bisa ketemu. Nah, ini memang nggak bisa masuk banget, tapi yang penting ini sudah ngunci. Nah, kalau udah ngunci udah beres. Terus kabelnya ini kan masih leweran nih. Nah, ini kalian masukin lewat bawah sini. Kalian bawah sini putar, terus yang tadi gue bilang sambungin ke tab yang gede. Ini kalau dalam mode tank. Nah, oke. Ya. Oke, sudah jadi, tinggal kalian rapi-rapiin aja posisi-posisinya. Kalau misalkan kalian tipikal yang OCD, ini tinggal kalian rapihin posisinya. Udah kurang lebih kayak gini. Shockwave atau Spock Interstellar Pirates dalam mode tank. Nah, ini dia mode tanknya kayak gini. Oke, tampak depannya kayak gini. Memang bentuknya aneh banget ya, kayak absurd gitu ya, namanya juga Cybertronian tank versi Bayverse. Memang bentuknya, apalagi kalau Transformers yang musuhnya Autobot itu kan rata-rata kalau di Bayverse itu mereka bentuknya itu protoform tuh, jadi mereka belum mengambil bentuk kendaraan yang ada di planet bumi, jadi masih bawaan dari Cybertronnya. Makanya alternatif formnya mereka itu bentuknya aneh-aneh, salah satunya kayak Shockwave ini. Bentuknya kayak gini, terus dari depan dari belakang kayak gini, dari samping kayak gini, tampak depan kayak gini. Nah, ini kepalanya Shockwave-nya itu posisinya di depan jadinya gitu, teman-teman. Nah, fakta menarik, jadi di filmnya ini kan di Transformers Dark of the Moon kan kita nggak pernah ya lihat bentuk alternatifnya si Shockwave, karena kan dia selalu muncul dari drillernya itu, dari yang cacing raksasa itu, selalu dalam bentuk humanoid. Jadi nggak pernah dia berubah dalam bentuk tanknya ini. Jadi ini memang ya nggak tahu, mungkin kayak konsep artnya gitu, atau memang sebetulnya ada alternatif modnya bentuknya kayak gini, tapi memang nggak dimunculin di film, gua nggak tahu. Nah, ini yang tadi gue bilang, dia bentuk transformasinya itu modelnya tipenya mirip Megatron yang pernah gue review. Nah, ini kalau kalian lihat tuh sebenarnya transformasinya sama, mirip. Kakinya dilipat, terus ditaruh di samping kanan kiri badannya, terus mukanya ditutupin pakai mekanisme gini, penutup wajah gini. Yang membedakan tuh cuma tangannya aja sih. Tangannya kalau Shockwave itu dibikin kayak panjang gitu, terus kalau Megatron kan tangannya dilipat-lipat gitu ya. Nah, ngelipatnya ke belakang. Kalau Shockwave ini kan ngelipatnya ke depan. Tapi kalau bagian depannya, bagian mukanya tuh modelnya sama persis tuh. Ini kan dia ada penutup mukanya tuh. Nah, di Megatron juga ada, cuma bedanya kalau Megatron itu wajah Megatronnya masih kelihatan, kayak yang di filmnya memang kayak gitu kan soalnya. Terus model kakinya juga sama gini kan, kakinya dilipat ke depan terus ditaruh di samping kanan kiri badannya dia gitu. Itu menurut gue menarik sih. Bukan menarik ya, apa ya, malah justru kayaknya gak kreatif aja sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah, namanya juga movie, namanya juga mainan. Walaupun menurut gue ini tetap keren ya bentuk Cybertronian tanknya Shockwave atau Spock Interstellar Pirates ini, menurut gue sih masih oke, masih intimidatif. Misalkan dia ditampilin di filmnya, menurut gue sih bakal menarik banget ya. Cuma sayangnya nggak pernah muncul bentuk alternatif formnya Shockwave ini. Apa lagi ya? Kalau pose-pose sih tadi
nggak bisa terlalu banyak diposein sih sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat, ini gue balikin lagi ya. Kalau kita lihat itu sebetulnya karena artikulasinya dia itu nggak kayak yang Optimus Prime yang pernah gue review. Sebentar, coba dulu. Nah ini masukin lagi. Nah kayak yang teman-teman lihat ya, ini sebenarnya proses transformasinya nggak ribet banget, nggak butuh waktu lama buat dipelajarin terus dipraktekin, sangat simple. Jadi buat teman-teman yang males ribet, suka Transformers, suka mainan Transformers yang bisa berubah, tapi di satu sisi males buat beli yang proses transformasinya ribet, ya Spock Interstellar Pirates ini atau Shockwave Knockoff ini menurut gue sih bisa lah dibeli. Nah kita masukin ke yang kecilnya nih. Nah oke. Sebenarnya posenya kalau yang biasa gua bikin sih cuma gini doang sih, dia nembak ke atas gitu misalkan. Nah terus palanya samping, dia palanya tuh nggak bisa terlalu banyak artikulasi. Ya bisa sih, tapi sebatas itu doang, karena kan kalau di film kan memang dia nggak kelihatan punya leher gitu ya. Oke, gini aja sih. Ya. Oke, paling gitu. Terus paling apa? Oh ya, artikulasinya juga cuma segini doang sih. Tangannya bisa diputar 360 derajat. Sorry, enggak, salah. Bisa, tapi kalau dari depan, kalau ke belakang, dari depan ke sini, oh bisa juga sih. Sorry, salah. Oke, tangannya bisa kayak gitu. Terus ini sebetulnya tuh kalau di film tuh kalau nggak salah tuh dia posisinya di sini. Cuma karena ini jadi susah jarinya, jadi gua prefer taruh di sini aja. Dan menurut gue juga nggak jelek juga sih kalau dia taruh di sini. Gitu. Pivotnya kakinya gini, cuma ini memang nggak terlalu kencang gitu, nggak terlalu seret. Jadi harus disiasatin kalau mau ngeberdiriin dia, biar dia nggak letoy atau jatuh ke belakang gitu. Oke. Itu dia review Spock Interstellar Pirates TW1028B. Like kalau teman-teman suka sama video review gue barusan, dislike juga boleh. Gue minta bantuannya buat subscribe, karena subscribe itu gratis dan bisa bantu gue buat semangat bikin video kayak gini setiap waktu, ngembangin channel ini. Oke, segitu dulu video dari gue. Kita nanti ketemu lagi di video review mainan gue yang berikutnya. Terima kasih semuanya, bye bye.